Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang kesamaan suku banyak atau kesamaan polinom. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, dari kesamaan polinom berikut tentukan nilai A dan B. Berikut kesamaan polinomnya. Dalam kurung 3x kuadrat dikurang 2x kurang 1 tutup kurung dikali dalam kurung AX ditambah B. Identik dengan 6x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 1. Nah, kalau garis 3 ini itu biasa dibaca dengan identik. Khusus untuk soal kesamaan polinom. Nah, namun ada juga di buku pakai yang lainnya, dia ditulisnya sini, pada soal kesamaan polinom, itu sama dengan itu juga boleh. Intinya, ruas kiri, itu dia nilainya sama dengan ruas kanan. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai A dan B-nya. Nah, bagaimana caranya? Ini ternyata mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Di ruas kanan ada X pangkat 3, ada X pangkat 2. Itu artinya, ruas kiri juga harus ada X pangkat 3 dan X pangkat 2-nya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita harus kalikan terlebih dahulu angka yang ada di dalam kurung ini dikalikan dengan angka yang di dalam kurung sebelahnya. Perhatikan caranya. 3x kuadrat dikalikan dengan AX. Kita peroleh hasilnya 3AX pangkat 3. Lalu 3x kuadrat dikalikan dengan positif B. Kita peroleh hasilnya positif 3B X kuadrat. Lalu negatif 2x lagi. Negatif 2x dikali AX. Kita peroleh hasilnya negatif 2AX kuadrat. Negatif 2x dikali positif B. Kita peroleh hasilnya negatif 2BX. Lalu angka negatif 1 lagi. Negatif 1 kali AX. Kita peroleh hasilnya negatif AX. Lalu negatif 1 kali positif B. Hasilnya negatif B. Lalu dia identik dengan yang sebelah kanannya tetap. 6x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 1. Lanjut. Kebetulan di sini kan masih ada yang sejenis, variabelnya sama, x pangkat 2, x pangkat 2, lalu x, x. Nah, yang variabelnya sejenis, kita kelompokkan saja. Perhatikan caranya. 3ax pangkat 3, lalu untuk x kuadratnya, perhatikan 3b dikurang 2a. Kita kelompokkan, baru setelah itu dikalikan dengan x kuadrat. Lanjut untuk variabel x lagi. Negatif 2b dikurang a. Oke, ditambah negatif 2b kurang a, baru setelah itu dikalikan dengan variabel x. Terakhir dikurang b. Dia identik dengan yang sebelah kanannya masih tetap. 6x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 1. Nah, sampai sini perhatikan. Di sebelah kanan sudah ada X pangkat 3 dengan X pangkat 2. Nah, di sebelah kiri juga sudah ada X pangkat 3 dan juga X pangkat 2. Itu artinya, perhatikan, untuk mendapatkan nilai A dan B-nya, ini sangat mudah sekali kalau sudah seperti ini. Untuk angka di depan X pangkat 3, itu ada angka 6. Lalu di depan X pangkat 3 di sebelah kiri ada 3A. Maka kita peroleh di sini nilainya 3A yang sini dia sama dengan 6. Ambil angka di depan parabelnya. Ingat harus sejenis atau sama. X pangkat 3 berarti harus juga X pangkat 3. Maka nilai A-nya itu sama dengan 6 dibagi 3. Sama dengan 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Ini baru nilai A-nya. Lalu untuk nilai B-nya itu tidak perlu susah-susah kita cari lagi. Karena kebetulan di sini nilai B-nya sudah ada. Perhatikan di ujung sini. Negatif B itu nilainya sama dengan positif 1. Ingat angka dengan angka saja. Kalau parabel X kuadrat berarti sama-sama dengan parabel X kuadrat. Kalau parabel X pangkat 3 sama-sama dengan parabel X pangkat 3. Dia harus sama. Oke? Sedangkan kalau untuk angka saja, maka kawannya juga angka saja. Negatif B sama dengan 1, maka positif B itu sama dengan negatifnya pindah ruas, jadi negatif 1. Inilah dia nilai A dan B-nya. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya.
Biar lebih paham, perhatikan contoh soal yang kedua. Dari kesamaan polinom berikut, tentukan nilai A dan B-nya. Berikut kesamaan polinomnya. A per X kurang 2 ditambah B per X tambah 2 identik dengan 6X ditambah 8 per X kuadrat dikurang 4. Nah, di buku paket yang lainnya pernah juga kami temui itu kalau di sini bukan identik yang ditulisnya tapi sama dengan. Itu boleh-boleh saja. Yang jelas intinya ruas kiri itu nilainya harus sama dengan ruas kanan. Oke, lanjut. Nah, untuk bagian sini terlebih dahulu, kebetulan di ruas kanan itu sudah ada X, yang di atasnya di bawah juga sudah ada X kuadrat, sedangkan yang di sebelah kiri X kuadratnya belum ada. Maka harus kita buat biar ada X kuadratnya bagian bawahnya. Perhatikan caranya. Mungkin adik-adik atau rekan-rekan masih ingat dengan cara atau trik cepat penjumlahan pecahan biasa beda penyebut. Itu pelajaran kelas SD. Ya kan? Dimana trik cepatnya atau cara mudahnya cukup kali silang saja. Ya kan? Perhatikan cara kali silangnya. A dikali silang dengan X tambah 2. Lalu karena sini tambah, maka sini juga ditambah. Lalu B dikalikan dengan X kurang 2. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. X kurang 2 dikalikan dengan X tambah 2. Identik dengan yang ruas kanannya masih tetap 6X ditambah 8 per X kuadrat kurang 4. Lanjut. A kali X kita peroleh hasilnya AX. Lalu A dikali positif 2 kita peroleh hasilnya positif 2A. Lalu positif B kali X kita peroleh hasilnya positif BX. Lalu positif B dikali negatif 2 hasilnya negatif 2B. Per di bawahnya. X kali X kita peroleh hasilnya X kuadrat. Lalu X kali positif 2. Perhatikan cara perkaliannya tadi. X dikalikan dengan X. Lalu X kali positif 2 hasilnya positif 2X. Lalu untuk negatif 2 lagi. Negatif 2 kali X hasilnya negatif 2X. Lalu negatif 2 kali positif 2 hasilnya negatif 4. Identik dengan yang ruas kanannya tetap 6X tambah 8 per X kuadrat kurang 4. Lanjut, perhatikan. Kita harus kelompokkan yang sejenis. Yang X berarti sama-sama dengannya X, perhatikan. X sama-sama dengan X, lalu 2A dengan 2B. Lalu perhatikan lagi yang di bawahnya ada 2X negatif 2X. Itu harus kita gabungkan atau kelompokkan. Perhatikan caranya. AX, perhatikan, ditambah BX, ditambah 2A, dikurang 2B. Per di bawahnya, X kuadrat, 2X dikurang 2X habis, lalu yang tinggal dikurang 4. Identik dengan yang sebelah kanannya masih tetap 6X tambah 8 per X kuadrat kurang 4. Lanjut. Di sini X variabel X-nya ada 2 ya kan? AX ditambah BX. Nah, biar dia sama dengan sebelah kanannya, ini kan X-nya cuma ada 1 nih. Itu artinya yang sebelah kiri harus kita gabungkan. A ditambah B, baru setelah itu kita kalikan dengan X. Lanjut. Ditambah 2A dikurang 2B. Per di bawahnya X kuadrat dikurang 4. Identik dengan, perhatikan, yang sebelah kanannya masih tetap 6X ditambah 8 per X kuadrat kurang 4. Nah, sampai di sini, barulah dia identik. Maksudnya, dia sama. Di bawah ada X kuadrat kurang 4, di sini juga ada X kuadrat kurang 4. Di sini ada X, di sini juga ada variabel X. Nah, itu artinya, perhatikan kita sambung di sebelahnya. Kita peroleh beberapa persamaan. Yang pertama, perhatikan untuk yang di depan X saja terlebih dahulu. Di depan X ini ada angka 6. Sedangkan di depan X di sebelahnya ada A tambah B. Maka persamaan yang pertama, yaitu A tambah B dia sama dengan 6. Oke? Ini persamaan pertama. Persamaan yang kedua, perhatikan untuk angkanya sini. Di sebelah kanannya ada angka 8, sedangkan di sebelah kirinya ada 2A kurang 2B. Itu artinya persamaan yang kedua, ada 2A kurang 2B sama dengan 8. Biar mudah, perhatikan untuk persamaan yang keduanya ini bisa disederhanakan atau kita kecilkan dengan cara sama-sama dibagi 2. Ya kan?
2A kurang 2B sama dengan 8. Kalau kita bagi 2 semua angka ini, jadinya itu A dikurang B sama dengan 4. Nah, sampai di sini kita peroleh dua buah persamaan. Dan untuk mendapatkan nilai A dan B-nya ini, dari kedua persamaan ini, kita boleh memakai metode eliminasi boleh, substitusi boleh, campuran juga boleh. Mana yang mudah menurut kalian saja. Kali ini yang kita pakai eliminasi saja. Perhatikan. Persamaan yang pertamanya tadi A tambah B sama dengan 6. Persamaan yang keduanya A kurang B sama dengan 4. Sekarang yang akan kita eliminasi yaitu parabel B saja. Agar kita mendapatkan nilai A-nya. Perhatikan. Karena yang kita eliminasi itu parabel B, perhatikan tanda di depannya. Di sini ada positif, di bawahnya ada negatif. Kalau tandanya berbeda, positif, negatif, maka di tanda sini harus ditambah. Tetapi kalau tanda yang mau kita hilangkan itu tandanya sama, misalnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka tanda di sini dikurang. Itu perlu kalian ingat. Oke, lanjut. A ditambah A hasilnya 2A. Lalu positif B ditambah negatif B habis. Sama dengan 6 ditambah 4 hasilnya 10. Maka kita perolehlah nilai A-nya itu sama dengan 10 dibagi 2. Sama dengan 5. Ini baru nilai A-nya. Lanjut nilai B. Nah, kita masih pakai eliminasi juga di sini. A tambah B sama dengan 6, A kurang B sama dengan 4. Perhatikan, yang mau kita eliminasi sekarang parabel A. Oke, parabel A. Karena tandanya di depan sini sama-sama positif, maka tanda di sebelahnya sini itu dikurang. Itu perlu kalian ingat. Oke? A kurang A habis. Lalu positif B dikurang negatif B hasilnya positif 2B. Sama dengan 6 dikurang 4 hasilnya 2. Maka kita perolehlah nilai B yaitu sama dengan 2 yang sini dibagi 2 yang sini. Maka B sama dengan 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, seperti inilah cara untuk menyelesaikan soal kesamaan polinom atau kesamaan suku banyak. Sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.